Oke, bismillah. Kita bahas yang hiburan 1 sekarang ya, yang tentang kesebangunan. Kita mulai dari yang ini dulu. Manakah di antara bangun-bangun berikut yang pasti sebangun, Cina ya? Jadi di awal kan kalau misalkan sebangun itu syarat yang pertama, dia harus punya perbandingan sisi yang sama. Perbandingan sisi sama. Sisinya ini harus bersesuaian. Jadi maksudnya sisi yang kiri dengan kiri dibandingkan, terus kemudian sisi atas sama atas, ke bawah sama bawah, kiri kanan dan seterusnya gitulah ya. Jadi maksudnya kayak gitu. Terus sudut-sudut yang bersesuaian ini sama ini ya. Ini sama besarnya, ukurannya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek nih dua jajar genjang. Kan jajar genjang begini nih ya. Ukurannya kalian random aja, maksudnya yang ngasal aja, terserah masukin aja angkanya berapapun itu. Misalkan di sini 2 gitu ya, di sini misalkan 5, di sini 1, terus kemudian di sininya 7 misalkan, random aja terserah gitu ya, karena di sini nggak dikasih tahu ukurannya, jadi terserah gitu ya untuk ukurannya berapa aja. Kemudian kita cek dua syarat ini memenuhi atau enggak gitu. Nah, sekarang yang ini kita bandingkan kiri dengan kiri nih ya. Ini kan 1, di sini berarti kan 7 ya, sama kayak ini. Berarti 1/7. Sisi yang lainnya kalau misalkan kita bandingkan bawah sama bawah ya, jadi 2/5. Ternyata di sini pas kita lihat ini beda. Nah, sehingga dia udah pasti nggak akan memenuhi syarat kesebangunan ini nih ya. Ada 2 nih. Tidak memenuhi syarat kesebangunan, sehingga ini udah pasti jelas tidak akan pasti sebangun. Ya, itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, trapesium. Kita cek nih ya, trapesium sebangun atau pasti sebangun atau enggak gitu ya. Nih, trapesium gambarnya ya kurlep begini nih ya. Oke. Nah, kurang lebih gini. Misalkan di sini ngasal aja terserah 2, di sini 10 misalkan, di sini 3, di sini 11 gitu misalnya. Terus kemudian ini 4, ini misalnya 1. Terus kemudian di sini angkanya terserah lah ya, maksudnya nggak harus sesuai gitu diukur-ukur dulu, nggak juga ya. Ini 3, di sini misalkan 7 gitu. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan perbandingan sisi yang bersesuaiannya, kiri sama kiri ini ya. Ini 1 bandingin sama yang 4. Terus kemudian atas sama atas, kan ini 2/3 nih ya. Jadinya dari sini pun tanpa harus ngecek yang lainnya, ini udah kelihatan beda nih ya. Sehingga udah pasti trapesium, dua trapesium ini udah belum tentu sebangun gitu, nggak akan pasti sebangun nih ya. Jadi udah jelas dicoret aja gitu ya. Ini yang udah jelas. Langsung kita cek lagi sama yang bangun berikutnya, itu persegi panjang, persegi doang. Kita lihat di sini persegi gambar lah ya. Persegi, ingat ya, sifat persegi itu kalau misalkan semua sisi persegi itu udah pasti sama nih ya. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, misalkan mau ngasal ini 5, pasti semua sisi yang lainnya udah jelas 5 nih ya. Terus satu lagi, misalkan kita gambar persegi dan tentu sama sifatnya juga, semua sisi ini juga pasti sama nih ya. Sekarang kalau misalnya di sini 7, ini juga pasti 7 nih ya. Sisinya bentar, ini nggak muncul sininya ya. Oke, ini 7 semuanya sisinya ini ada 7 nih ya. Kita bandingkan sekarang kiri sama kiri, 5/7. Atas 5/7 juga kan ya, ini atas. Yang kanan 5/7 juga. Sama nih ya. Bawah juga nih. Jadi syarat yang pertama udah terpenuhi nih ya, yang buat persegi nih. Satu lagi sudutnya, sudut sebelah sini sama yang sebelah sini sama siku-siku ya, jadi 90 derajat juga. Ini juga sama. Pojok kanan atas juga sama. Ini juga pasti sama ya, 90 derajat. Sehingga bisa kita simpulin kalau yang persegi ini udah pasti sebangun gitu ya. Jadi itu maksudnya ya, untuk yang nomor 1 ini kalian tinggal cari lagi sisi yang mana lagi yang bangun datar yang mana lagi yang pasti sama. Kalian bisa cek sendiri nih ya, untuk lingkaran, persegi panjang, dan segitiga sama sisi pasti sebangun atau enggak ya. Pokoknya nggak akan bahas sampai selesai.
Oke, itu yang nomor 1. Kemudian sekarang yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut nih katanya tuh. Sebangunkah persegi panjang ABCD dan EFGH? Jelaskan jawabanmu. Nah, sekarang di sini ketika kalian mau ngecek dua bangun datar itu sebangun atau enggak, harus dipastiin posisinya sama. Maksudnya gini, ini kan posisi panjangnya itu ada di bawah ya. Ini posisi panjangnya itu ada di pinggir gitu. Maksudnya tegak. Ini mendatar gitu ya. Ini malah tegak. Terus lebarnya yang pertama mah vertikal atau berdiri gitu ya. Ini mah lebarnya malah yang mendatarnya. Nah, sehingga harus diposisikan dulu biar sama ininya ya. Bangun datarnya. Kita bisa putar nih ya. Ini putar ke sebelah sini ya. Pokoknya gambar ulang di sini sih gambar persegi panjangnya. Nah, oke. Berarti kalau misalkan ini diputar ke sini, F-nya ini jadi di bawah, F, ini G berarti ya, terus ini H, ini E gitu ya. Sehingga ukurannya pun ini EH ini 5, terus yang HG ini 2 gitu ya. Udah, kita udah selesai posisinya disamain, baru kita cek dua syarat tadi ya. Yang pertama perbandingan sisi. Satu lagi yang sudut ya. Kedua sudut. Oke, kita cek yang pertama banding sisi dulu ya. Yang pertama nih, kita bandingin AB yang bawah ini berarti sama FG ya. Bawah ini sama yang bawah juga ya, FG kan bersesuaian gitu ya. 15 AB-nya, FG berapa nih? 5 ya, sama kayak yang atas. Sehingga kalau kita sederhanain jadi 3/1 dibagi 5 dua-duanya ya, 3/1. Dan ini sama dengan sisi yang atasnya ya. Kalau misalkan kita bandingin DC dengan EH gitu ya, ini bakal sama 3/1 juga. Jadi kalian bisa tulis kayak begini. Terus yang kedua, bandingin yang BC. Sekarang BC bandingin dengan yang sebelah sininya GH. BC GH bersesuaian ya, kanan sama kanan. BC-nya ini 6, GH-nya ini 2. Kalau misalkan kita sederhanain jadi bagi 2 dua-duanya ya. Jadi ini 3/1. Dan ini bakal sama juga dengan yang AD banding dengan FE gitu ya. Karena ya sama ya ukurannya ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat di sini perbandingannya 3/1 sama nih ya. Nah, jadi karena sama ini syarat yang pertama yang ini gitu ya, yang ini terpenuhi gitu ya. Syarat yang pertama terpenuhi. Oke. Terus yang berikutnya ini gak usah 2 ya. Sekarang yang kedua, duanya di sini maksudnya tadi. Syarat yang kedua kan harus dicek sudutnya. Sudut yang A yang sebelah sini nih ya. Sudut A ini ternyata sama dengan ini ya, karena sama-sama persegi panjang. Sudutnya itu berapa? 90 derajat tuh ya. Ini sudut sama dengan sudut F yaitu 90 derajat. Yang B bersesuaian dengan yang G. Ini sama ya, 90 derajat juga. Yang C bersesuaian dengan yang H. Ini sama dengan yang sudut H, 90 derajat juga. Sudut D bersesuaian dengan sudut E dan sama gitu ya. Ini 90 derajat juga. Udah deh, terpenuhi juga ya. Yang ini semua sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian ini besarnya sama. Sehingga kalau misalkan dua-duanya syarat terpenuhi, jadi persegi panjang ABCD sebangun dengan FGHE atau EFG. Atau bagusnya mengikutin ini nih ya, FGHE biar sama pola. Kan ini startnya dari A dulu ya, ABCD dan gitu ya. Sip, jadi ini yang nomor 2. Silakan boleh dicermati. Kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa ulang lagi video ini ya. Itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 nih. Gambar-gambar berikut merupakan dua bangun yang sebangun. Ini maksudnya yang ada 2 nomor ya, yang A sama yang B. Ini sebangun sama yang ini katanya. Tentukanlah nilai X dan Y. Ini X-nya, ini yang Y-nya yang di trapesium. Karena sebangun, ingat sebangun itu kan semua perbandingan sisinya itu sama, sehingga kalau misalkan kita bandingkan sisi yang ini ya, itu akan bersesuaian sama yang ini nih ya, 10 banding X
ini sama ini, maka akan sama dengan kalau misalkan kita bandingkan ini dan ini. Yang kiri sama yang kanan dan kanan gitu ya, sisi kanannya itu 4 banding 2 akan sama. Karena syarat yang sebangun tadi ya, kalau sebangun udah pasti semua sisi yang bersesuaian itu bakal perbandingannya sama. Sehingga kalian bisa tulis kalimatnya kayak gini atau penulisan rumusnya begini. Lalu kalian bisa perkecil dulu atau sederhanain dulu itu ya, si 4 sama 2-nya. Ini kan jadi dibagi 2 dua-duanya ya. Ini jadi 2, ini 1. Kemudian udah kayak gitu kali silang deh. 2 kali X, ini 10 kali 1 gitu ya. 2 kali X ini 2X sama dengan 10 kali 1 ini 10. Kan kita mau cari tahu nilai X-nya ya. Ini tinggal penaruh hasil jadi pembagian ya. X sama dengan 10 dibagi 2 sehingga jadi 5 tuh. Selesai gitu ya. Jadi nilai X ini pasti 5. Satu lagi ini yang A nih ya. Sekarang yang B. Oke, yang B juga ini katanya sebangun. Kita yang mau cari itu Y ya. Jadi di sini 4 atau sisi yang ini gitu ya. Yang atas itu pasti dengan yang atas lagi ini ya. Jadi 4 per Y sama dengan, ini kan ada 2 ya, yang bawah atau yang sebelah kanan. Pilih aja salah satu ya yang menurut kalian lebih enakan angkanya, yang tentu yang kecil ya angkanya biar nggak terlalu ribet ngitungnya nanti. Ini dan ini gitu ya, 5 sama 10, 5 banding 10. Hati-hati ya kalau misalkan nanti kalian mulainya itu dari yang sebelah kanan dulu, kiri dulu, maka berurutan ya, yang juga sama dari kiri dulu. Jadi maksudnya ini 4 banding yang kanan, 4 banding Y gitu ya. Terus startnya dari sini lagi 5 banding 10 gitu ya. Jadi jangan 4 banding Y itu sama dengan 10 banding 5, nanti kebalik gitu ya, salah. Jadi kan harus berurutan ya, dari kiri dulu baru kanan gitu ya, baru yang berikutnya juga sama kiri kanan juga. Lanjut, yang ini perkecil dulu ya bisa. Ini kan dibagi 5 jadi 1, ini 2. Pertanyaannya kalau misalkan nggak bisa diperkecil gimana? Ya udah langsung aja dikali silang gitu ya, tanpa harus diperkecil. Ini kali silang ya, 1 kali Y jadi Y, 4 kali 2 berarti jadi 8 gitu ya. Udah deh, nggak usah pembagian kayak gini nih, ini Y-nya udah dapat hasilnya 8. Gitu ya, yang nomor 3. Sip, lanjut lagi yang nomor 4. Pada gambar berikut DE, ini simbol sejajar nih ya, ini sejajar maksudnya. Sejajar. DE sejajar dengan AB. Jadi biasanya kalau garis yang sejajar itu suka ada sisi tanda panah begini nih ya. Nah, terus kemudian AB sama dengan 12 nih. Ini 12 gitu ya. Terus DE-nya 8, DC-nya 10, panjang AC-nya yang ditanyain ya. Ini AC nggak tahu berapa. Nah, Pak, ini kan biasanya suka dibandingin tuh 2 objek nih, tapi di sini kan ada 1 objek. Nah, sebenarnya ini juga ada 2 objek, cuman posisi gambarnya itu bertumpuk. Ini tuh ada 2 segitiga CDE yang Paugi merahin ini nih ya, sama yang CAB yang kecil dan gede. Biar lebih gampang kita mulai gambar aja ya, dipisahkan si segitiganya. Ini C, ini D, ini E, misalkan terus yang satu lagi yang gede. Ini A, ini B, ini C, gitu ya. Sekarang yang diketahui di soal kita tulisin lagi di sini ya, biar lebih leluasa atau biar kelihatan. AB-nya ini 12, DE-nya 8, DC-nya 10. Yang ditanya AC-nya ini ya, atau kita misalkan pakai huruf aja nih, X misalkan nih. Nah gitu, AC-nya yang kita cari si X-nya. Ya udah kayak gini, tinggal bandingkan aja nih ya. DE berarti ya, DE banding AB sama dengan yang sisi kiri ini ya, kiri berarti ya, DC banding yang AC. Nah, tinggal tulisin aja, DE-nya ini 8, AB-nya 12, DC-nya 10, AC-nya dicari. Oke, kita sederhanain dulu ya, ini bisa ya. Dibagi 4, ini jadi 2, ini jadi 3. Kali silang. 2 kali Paugi lanjut sini nih ya. 2 kali X jadi 2X. Terus ini 10 kali 3 jadi 30. Tuh, udah tinggal jadi X sama dengan 30 dibagi 2. Dapat deh nilai X-nya atau AC ini jadi 15 ya.
Jadi AC sama dengan 15 cm. Tuh, gitu ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini sebenarnya segitiganya itu ada 2 gitu ya. Dan segitiga ini sama ini sebangun ya. Ngecek sebangunnya pakai syarat yang segitiga tadi. Jadi kalau misalkan ada sudut yang sama kemudian diapit dengan ini dua sisi yang lainnya itu perbandingan sama, ini udah pasti sebangun gitu ya. Oke, yang nomor 4 selesai. Lanjut yang nomor 5. Nah, ini juga sama nih ya, posisi segitiganya yang ini sama ini sebangun. Sebangunnya dari mana? Ini sisi yang bersesuaian juga udah pasti ini sebanding gitu ya. Terus kemudian sudut ini sudut sama nih ya. Kalau ada bentuk kayak begini, ini ya sudut ini sama ini ada ciri atau simbol yang sama, ini menandakan kalau sudut yang sebelah sini itu sama dengan yang ini. Ini sudutnya bertolak belakang sama juga, sehingga yang sebelah sini juga akan sama gitu ya. Nah, jadi udah jelas nomor 5 ini dua segitiganya pasti sebangun gitu ya. Nah, sekarang masalahnya buat nentuin si AE-nya ini berapa. Misalkan AE itu X gitu ya, yang BE ini Y misalkan. Nah, bagaimana nentuin si X dan Y-nya gitu ya. Nah, sekarang kita pisahin aja si segitiganya biar lebih jelas gambarnya ya. Pokoknya misalkan yang AEB, yang gede nih ya, yang di bawah ini ABE sama yang CED. Cuman yang CED pokoknya balikin posisinya biar sesuai ya, sama posisinya tuh. Sehingga yang ini B-nya di sini nih ya. Ini C-nya, ini C gitu, terus kemudian yang di atasnya ini E, ini D berarti gitu ya. Jadi posisinya kita samain dulu gitu ya, biar sesuai sama kayak yang nomor 2 sebelumnya. Yang AB kan di sini 15, terus kemudian DC ini 10, yang CE ini 6, DE ini 8. Yang dicari ini AE ini X gitu ya, EB ini Y. Nah, sekarang yang dicari X dulu misalkan ya. Yang AE atau si X ini AE. Atau nggak usah lah ya, langsung aja weh. X yang ini nih ya, bandingin sama yang ini berarti ya per 8 akan sama dengan, pilihnya yang ini sama ini ya, biar nggak ada muncul Y. Ini 15 berarti banding sama yang 10 nih ya. Nah, kalau misalkan bandinginnya yang ini sama ini, nanti akan ada 2 huruf ya, nanti makin nggak akan ketemu nilai X-nya gitu ya. Jadi bandingin dengan sisi yang dua-duanya ada ya, tanpa ada huruf lagi. Kayak gini ini ya. Ini banding ini, terus 15 berarti bandingin sama yang 10. Oke, sekarang kita sederhanain bagi 5 ya, ini jadi 3, ini 2, kali silang, X kali 2 berarti jadi 2X sama dengan 8 kali 3, ini 24. Sehingga X-nya sama dengan 24 per 2. Jadi dapat X-nya 12. Satu cina ya. Satu lagi yang Y-nya. Sekarang Y bandingin sama yang, ini Y. Y bandingin dengan yang 6. Sama dengan, nah balik lagi sama kayak tadi ya. 15 banding 10. Sederhanain ya, jadi 3 per 2 kali silang. Y kali 2 jadi 2Y. Kali ini ya, ini kali ini. 3 kali 6 berarti 18. Jadi Y-nya sama dengan 18 dibagi 2, dapat Y-nya sama dengan 9. Udah tuh ya, jadi ini BE. Kebalik. Ini AC, AE. Ini BE. Gitu ya. Jadi yang nomor 5 caranya begini. Jadi pisahin dulu segitiganya. Oke, nomor 6 ini kaitan sama kehidupan sehari-hari dan gambarnya atau ilustrasinya nggak ada. Biasanya kan kalau tadi kita libatkan gambar tuh. Nah, si gambarnya kita bisa kira-kira mana bandingin sama yang mana. Yang ini nggak ada gambarnya, jadi kita nggak bisa langsung kerjain gitu ya. Jadi harus gambar aja dulu si ceritanya nih. Ini tongkat misalnya tingginya 2 meter. Ya gambar aja nih tongkat misalnya nih ya. Tongkat tingginya 2 meter. Punya bayangan 1,5 meter. Jadi misalkan di sini cahaya matahari, ini mataharinya gitu ya. Ini tongkat, terus bayangannya ke sebelah sini ini ya. Ini 1,5 meter gitu ya.
Ya, ini ada tarik garis ke sini. Ini bayangannya sini nih ya. Ini bayangan. Oke. Terus satu lagi, jika pada saat yang sama ada pohon. Ini pohon gitu ya. Oke, ini pohon. Terus bayangannya 30 meter. Oke, ini bayangannya nih. Ini 30 meter cenah ya. Tentukan tinggi pohon dulu. Ini tingginya kita nggak tahu nih ya. Tinggi pohonnya itu ini X, misalkan X meter gitu. Nah, sekarang kita tinggal pakai sebangunan lagi aja, bandingin perbandingan yang sama ya. 1,5 berarti bandingin sama 30 per 30. Ini sama ini ya, berarti ini 2 banding sama yang X itu ya, 2 per X. Terus ini bisa disudahin atau enggak? Susah Pak ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa, kalian ngakalinya gini aja biar komanya hilang. Jadi atas dan bawah kaliin 10 gitu ya. Ini pakai warna yang lain aja ya. Ini kaliin 10 kali 10, ini kali 10 gitu ya. Berarti ini 1,5 berubah jadi 15, yang 30 kali 10 jadi 300. Nah, kayak gitu ya. Udah deh, tinggal sederhanain biar lebih angkanya nggak terlalu besar ini ya. Atau mau dikali langsung juga silakan sebenarnya ya. Bagi 5 misalkan ini jadi 3, ini bagi 5 berarti jadi 60 nih ya. Masih bisa dibagi? Bisa, bagi 3 lagi. Ini jadi 1, ini jadi 20. Udah deh ya, tinggal kali silang sekarang. X kali 1 gitu ya, jadi X doang. 20 kali 2 jadi 40. Udah deh, dapat nilai X-nya ya, yaitu tinggi pohonnya. Tinggi pohon itu sama dengan 40 meter. Ini kalian bisa cobain di kehidupan sehari-hari nih ya. Jadi kalau misalkan lagi pramuka misalkan atau lagi camping mau nentuin tinggi pohon ini berapa ya. Nah, kalian bisa pakai tongkat gini gitu ya. Ukur tongkatnya berapa panjangnya, ukur bayangannya. Terus nanti yang bayangan si pohon ini kita bisa ya ukur juga ya sama. Nanti bisa dihitung matematisnya kurang lebih kayak gini. Gitu ya. Tapi syaratnya ya memang harus ada cahaya matahari, terus meteran juga ya, meteran juga harus agak panjang gitu ya. Sip, ini yang nomor 6. Lanjut yang soal terakhir. Nah, ini juga sama nih, aplikasi juga di kehidupan sehari-hari. Ada penentuan gimana mengukur lebar sungai. Pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di titik B, katanya tuh. Ini tongkat di sini nih ya. B, C, ini D, dan E gitu ya, sebelah sini ya. Karena nggak akan mungkin bisa nyebrang ke sini gitu ya, ada sungai gitu di sini. Jadi kita mau nentuin panjang lebar sungai di sini tuh berapa nih, X misalkan ya. Kalau ngukur dari sini ke sini kan tidak memungkinkan misalnya gitu, karena ya ribet lah gitu, harus becek-becekan atau ya tidak memungkinkan lah ya buat ngukur si lebarnya. Sehingga pakai manfaat atau penerapan kesebangunan. Ingat, kita posisikan si segitiganya dengan posisi yang sama. Yang pertama kan ini ada segitiga A, B, C. Ini nih ya, ini siku-siku. Ini 12. Terus kemudian ada segitiga yang kecil, yaitu segitiga. Kita posisinya ya, ini E-nya di sini, terus D-nya berarti ke atas, C-nya sebelah sini gitu ya. Oke, terus ditulisin yang diketahuinya. DE ini 4, CE ini 5, ini nggak tahu berapa gitu ya. Nggak tahu berapa, emang nggak ada ditulisin ya, bukan, maksudnya yang dicari itu ininya si AB-nya. Oke, ya ini nggak tahu berapa, ini nggak usah dicari lah ya. Yang dicari kan hanya si X-nya saja. Nah, sekarang kita bandingkan aja ini sama ini kan ya. X banding 4 sama dengan ini sama ini gitu ya, 12 banding 5. Bisa diperkecil? Nggak bisa, jadi harus langsung aja dikali silang aja. Ini X kali 5 berarti jadi ini 5X. 4 kali 12 berarti jadi 48. Nah, langsung bagi aja nih ya, X sama dengan 48 dibagi 5. Perlu dikotret bagi kurung nih ya. 48 bagi 5, 5 kali berapa mendekati 48 kali 9 kayaknya ya, 9.
Ini 45 dikurangkan 8 kurangi 5 jadi 3 nih ya. Lebih kecil dari 5, koma nih saya nemu jalan unsur. Nolnya 5 kali berapa mendekati 30 kali 6. Kurangkan habis itu ya, jadi 9,6 meter tuh lebar sungainya. Beres deh ya, ini yang nomor 7. Baik, kita bahas yang nomor 8 sekarang ya. Ini soal tambahan sebenarnya dari yang kemarin bahas 1 sampai 7. Di yang nomor 8 di sini ada dua bangun datar yang katanya sebangun. Hitunglah panjang EF yang ini nih ya, HG, AD dan DC. Kita cari satu-satu lah ya di sini. Oke, biar lebih enak atau lebih nyaman dilihat untuk pembandingannya, kita posisiin si A, B, C, D ini biar sama kayak yang EFGH nih ya. Jadi ini kalau digambar ulang kurang lebih kayak gini. Ntar ini tegaknya ini kayak gini, terus ini begini, ini kurang dikit ya, ginilah ya kurang lebih. Anggaplah sama. Ini katanya di sini siku-siku, ini siku-siku juga, terus sisi yang atau titik yang A jadi di atas ini A, ini D, C, ini B gitu ya. Terus di sini Y derajat, terus di sini Z derajat, AB-nya 20, BC-nya 35 lah ya. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu panjang EF katanya tuh, karena sebangun. Maka kita bisa bandingkan sisi yang EF bersesuaian dengan yang AB berarti ya. Terus sorry, ini kasih nomor dulu ya, ini A, EF sama BA, AB gitu ya. Terus yang FG berarti ya bersesuaian sama yang BC. Masukin angka-angkanya. EF ini kita nggak tahu ya, ini misalkan jangan X deh. Apa ya, kalau X nanti khawatir ketukar sama ini A aja lah ya. A per AB nya ini 20, FG nya 28, BC nya 35. Kita bisa sederhanain, ini bagi 7 ya, jadi 4, ini jadi 5 kali silang 4, A kali 5 dulu deh, jadi 5A, 4 kali 20 jadi 80, sehingga A sama dengan 80 dibagi 5 dapat nilai A nya 16 ya. Oke, atau si EF nya sama dengan 16. Sip ya, ini 16 pakai warna biru lah ya di sini. Buat yang bedain ini yang udah kita cari tadi. Lanjut yang dicari HG sekarang ya. HG itu sisi yang miring ini, atau kita sebut sebagai si hipotenusa. Kalau ada segitiga siku-sikunya, mana segitiga sikunya kita bisa bikin dari narik garis di sini nih ya ke bawah. Nah, ini siku-siku lah ya. Di sini siku-sikunya. Terus karena tadi udah dapat EF-nya 16, berarti ini tingginya 16. Kemudian buat yang sisi yang dari sini ke sini, nah dari segini nih ya. Ini kan di atas, ini ke sini tuh 16. FG dari ujung sini ke sini tuh 28, sehingga selisihnya ini 16. Berarti di sini tinggal sisa biar jadi 28. Berarti 28 dikurangin 16 ya. Jadi sisi yang dari sini tuh 12 ya. Oke, ini 12 ya, jadi dapat dari 28 dikurangin 16, sehingga buat jadi persamaan Pitagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. C itu hipotenusanya ini ya, HG nya HG kuadrat, A nya bebas ya 12 boleh, terus B nya berarti 16 nya gitu ya. Ini jadi HG kuadrat. Ini kebagi kurungin biar enggak kuadratnya itu enggak dianggap hanya yang G nya doang ya, ini sepaket ya. Ini 144 tambah 16 nya ini 256. Jadi HG nya akar dari ini nih ya, 144 tambah 256 2400 ya.
Jadi HG-nya itu 20. Udah gitu ya. Jadi di sini panjangnya 20 cm. Oke. Lanjut lagi. HG udah, AD sekarang. AD-nya berapa? Misalkan di sini kita anggap, ini kita kotak-kotakin dulu ya. Ini anaknya banyak banget. Anak soalnya. Di sinilah ya buat nyari yang si AD. AD bersesuaian sama AD ini ya, bersesuaian sama EH. Terus kita pilih sisi yang lain aja. Tadi startnya dari sini ya, berarti ini AB bersesuaian dengan yang EF. AD-nya nggak tahu ya, B misalkan gitu ya, B kecil. EH-nya 16, AB-nya 20, EF-nya 16. Sederhanain bagi 4 nih ya. Ini jadi 5, ini 4 kali silang 4 kali B jadi 4B. 16 kali 5 80. Sehingga B-nya sama dengan 80 dibagi 4. Dapat B-nya sama dengan 20 ya, atau si AD-nya. Oke, 20 nih ya. Ada yang di sini nih. Sip. Itu udah, terus kemudian cari lagi DC sekarang. DC yang miring ini nih ya. Atau di sini nih. DC-nya. DC bersesuaian sama yang HG tadi itu ya. Samain dengan yang misalkan EH aja lah ya. Startnya dari sini tadi ya. Jadi jangan ambil dari sini dulu. Jadi startnya dari sini dulu ya, atau AD ya. AD berarti banding sama yang EH bersesuaiannya. Hati-hati jangan ketukar nih ya. Jadi ketika startnya kita mulai dari bawah, maka yang keduanya yang sebelah sininya juga startnya dari sini lagi, pilih sisi yang lain. Jangan misalkan start awalnya tuh misalkan DC nih ya, dari bawah sini kan si bangun datarnya, terus yang keduanya ambil lagi yang EH, misalkan EH dulu baru ada, nanti jadi salah gitu ya, jadi keliru. DC nya ini kan nggak tahu, jadi C misalkan nih ya, C kecil. HG nya 20, AD nya berapa tadi? AD ini 20 ya, belum ditulisin di sininya nih. Ini 20, EH nya 16. Sederhanain bagi 4 ya, ini 5, ini 4. Terus di sini sama ini juga boleh dicoret ya. Kalau misalkan mau langsung kali silang juga silakan, tapi kalau misalkan mau disederhanain lagi ini bisa ya, bawah sama bawah atau atas sama atas. 20 sama 4 bagi 4 dua-duanya ya, ini jadi 1, ini jadi 5. Udah tinggal kasih lah ya, C kali 1 berarti jadi C doang. 5 kali 5 25 gitu ya. Nah oke, selesai. Atau si C ini tadi tuh mewakili DC ya, DC sama dengan 25 cm gitu. Udah, ini bagian yang A nya. Sekarang lanjut yang B. Kayaknya ini perlu dihapus dulu. Ini hapus. Hapus. Sip ya. Tentukan nilai X, Y sama Z. X nya itu di sini nih ya, ini sudut nih, X nya itu sebelah sini, ini sudutnya. Kalau sudut, kalau ketika dia sebangun gitu ya, itu sama semua nih ya. Maksudnya sudut yang ada di sini ini 127, maka bersesuaian sama ini ya. Maka Y nya itu udah dipastikan nih 127 juga gitu ya. Terus yang Z akan sama dengan X gitu ya. Dan ini untuk yang X sama Z kita nggak bisa tahu dulu kalau misalkan kita harus nentuin salah satunya nih ya. Yang Y mah gampang karena udah sama kayak yang di sebelah sini nih ya. Kayak gimana caranya, kita lihat di sini. Ini kalau dihapus aja dulu ya biar nggak bingung. Oke.
Ini yang kita cari, si X nya. Ini sudutnya 90 derajat karena siku-siku. Ini juga sama 90 derajat. Nah, untuk segi 4, semua bentuk segi 4 apapun itu dibangun datar, ketika kita jumlahkan semua sudut-sudutnya atau ukuran sudutnya, maka akan berjumlah 360 derajat totalnya ini ya. Totalnya. Maka kalau misalkan kita mau nentuin salah satu ini, kita tinggal jumlahin aja ini 1, 2, 3 ini 90 tambah 90 sama 50, kemudian nanti hasilnya 360 dikurangin dengan penjumlahan yang tadi gitu ya. 360 dikurangi dengan ini nih ya, 90 tambah 90 tambah 127 gitu ya. Ini untuk nentuin nilai X nya. 360 dikurangi ini 180 ya, 180 tambah 127 berarti ini 7, 8 tambah 2 10 ya, tambah ini 307, sehingga ketika dikurangkan jadi 53 nih ya derajat untuk yang nilai X nya. Karena sama atau bersesuaian dengan Z, maka yang Z nya juga udah 53 derajat juga ya. Gitu. Penyelesaiannya ini nggak usah pakai derajat kalau derajatnya udah di sini. Jadi nilai Y-nya ini 127, X-nya 53 dan Z-nya sama 53 juga. Itu pembahasan yang nomor 8. Lanjut yang nomor 9. Ini ada gambar dua-duanya persegi panjang, bentukannya ukurannya 16,8 kali 8,4 dan satu lagi K kali 2 cm. Tentukan nilai K-nya. Ini posisinya udah sesuai gitu, maksudnya tidak berdiri atau tidak satunya berdiri satunya mendatar. Ini dua-duanya udah mendatar, jadi tinggal kita bandingkan aja ya. Oke, kita startnya dari sini 16,8 bersesuaian sama yang bawah juga, ini K sama dengan 8,4 dan 2 gitu ya. Oke, kalau misalkan begini boleh tadi ya, seperti yang tadi dibilang ya, ini berkecil gitu ya, dua-duanya dibagi 8,4. Ini kayaknya di satunya 16,8 bagi 8,4 itu 2, sehingga tinggal kali silang, 1 kali K ini jadi K, 2 kali 2 jadi 4 gitu ya, lebih cepat. Atau kalau misalkan tadi nggak tahu ya 16,8 bagi 8,4 kan ribet ya, jadi kalau gitu ya mau nggak mau harus cari alternatif lainnya gitu ya. Misalkan nggak tahu caranya gimana, ini kalau gitu ulang. Nah gini ya, karena ini koma-komaan, buat menghindari pecahan desimal, kalian boleh kalikan dua perbandingan ini dengan kaliin 10 dua-duanya gitu ya, atas bawah. 16,8 kali 10 berarti jadi 168 per 10K gitu ya. Ini jadi 84 per 20 gitu ya. Nah terus kalau misalkan udah gini ya, tinggal cara kayak biasanya aja, kalian jangan sebelum kali silang disederhanain dulu aja nih ya. Ini kan 10 sama 20 boleh dibagi nih ya, bagi 10, jadi ini coret nolnya, ini juga coret nolnya, ini 1, ini 2. 84 bagi 2 sederhanain ya, bagi dua-duanya ini jadi 1. 84 bagi 2 jadi 42. Udah tinggal kali silang ya, 42K gitu. Sama dengan 168 kali 1 ya 168. K sama dengan 168 yang bagi 42 gitu ya. Boleh cicil baginya, misalkan atas bawah dibagi 2 dulu gitu ya. Dibagi 2 jadi 84, ini bagi 2 jadi 21. Terus lanjut lagi dibagi 2, udah nggak bisa, dibagi 3 mungkin ya. 21 bagi 3 ini jadi 7. 84 bagi 3 berarti 28 gitu ya. 28 sama 7, 28 bagi 7 jadi 4 gitu ya. Boleh kayak gini juga.
Tapi lebih ringkas aja kalau misalkan udah master nih ya cara pembagian pecahan desimal. Wah ini lebih cepat lagi, itu yang gak usah ribet sama kalkulator. Serah tuh yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Lanjut yang nomor 10. Foto diletakkan pada selembar kertas karton ukuran 60 nih ya. Ini jadi figur kartonnya yang belakang. Ini kartonnya yang warna putih, terus yang fotonya ini nih ya. Jadi kalau misalkan lebih enak kita bagi dua aja deh ya. Ini yang figurannya, misalkan ini yang fotonya misal. Oke, ini yang figurannya 50, ini 40 nih ya. Baik, sekarang yang sisi sebelah kiri dulu nih ya, yang ini. Dari ujung atas sampai bawah ini kan jangan yang kiri dulu ya, yang panjang dulu ya, yang sebelah sini. Nah dari sini ke sini nih ya, dari sini ke sini kan 50, ada jarak 5 cm dan 5 cm, sehingga sisa yang di sini berarti ya 50 dikurangi 5 dikurangi 5 gitu ya, jadinya 40 ya. Yang bawah sini nih, ini yang fotonya, ini 40. Kemudian yang sebelah sininya, yang sebelah kanan atau kirinya, oke, dari sini ke sini nih ya, 40 dikurangi 3 ini A gitu ya. Ya karena ribet gitu ya, karena ada bentuk hurufnya di sini atau aljabarnya, sehingga kita misalkan aja dari panjang atau lebar fotonya ini X aja lah ya. Ini X yang akan kita cari tahu, karena nanti di sini yang akan dicarinya itu adalah jarak ininya nih ya. Tentukan si nilai A ini nih, ini berapa, ini kan jarak dari sini ke sini itu berapa katanya tuh ya. Jadi kita perlu tahu dulu panjang atau lebar si foto sini nih ya, lebarnya ini berapa. Nanti untuk mencari sisa jarak ininya, kalian tinggal tentukan aja ya, 40 dikurangi 3 dikurangi lagi ini lebar fotonya, jadi dapat si A nya berapa gitu ya. Jadi si X nya dulu yang kita cari ya, lebar fotonya. Kita bandingin 50 banding sama yang 40 ya, persesuaiannya 40 sama X berarti ya. Coret nolnya, kali silang 5 kali X yang 5X, 4 kali 4 berarti jadi 160 ya. Jadi X nya sama dengan 160 dibagi 5 jadi 32 ya. Ya 32 ya si X nya, atau lebar fotonya ini tuh 32. Ini 32 ya. Nah maka nilai A nya gitu ya, ya udah tinggal dari ujung sini ke sini 40 ya, 40 dikurangi 3 dikurangi dengan 32 berarti jadi 40 kurangi 3 37 kurangi 32 jadi 5 ya. Si nilai A nya udah deh beres, nomor 10 kayak gitu. Oke, lanjut yang nomor 11 ini tidak dijelaskan ini ya. Di sini trapesium yang MNRS itu sebangun dengan PQMN atau PQNM sorry. Nah disuruh nyari MN-nya ini berapa nih, si nilai X-nya atau misalkan ininya lah ya, MN-nya totalnya berapa. Ini bisa kalian tentuin dengan cara memanfaatkan si segitiga yang bertumpuk kayak nomor sebelumnya, nomor topologi 4. Tapi ini kayak gini, ini kalian ini gambar ini. Jadi di sini kalian tarik garis bantu. Nah, ini ya, atau pakai garis gini. Nah, jadi kalian bikin satu garis batu yang sejajar dengan garis QR atau RQ ini ya. Sehingga di sini jadi ada segi jajar genjang ya, SRQ ini titik yang lainnya. SRQ gitu ya. Sebanyak titik ini yang belum dinamain. Jadi kalau misalkan ditarik garis ini mengakibatkan panjang dari sini ke sini ini 12.
Ya, ini yang volume merah ini 12, terus yang dari sini ke sini juga ini 12 sama. Jadi tinggal cari aja sih nilai dari sini ke sini berapa gitu ya. M ke sini berapa atau nilai X di sini ya. Nanti untuk nyari dapat sini nilai MN-nya atau panjang MN-nya itu tinggal 12 tambah sini nilai X yang di sini ya. Terus karena di sini P sampai Q-nya itu 20 dan dari sini 12, berarti di sini tinggal sisa 8 cm gitu ya. Nah, kita fokus ke segitiganya buat nyari si nilai X-nya. Oh, gambarin lagi segitiganya di sebelah sini. Oke. Nah, ini udah jadi segitiganya kurang lebih beginilah ya. Terus di sini X-nya ini 8, ini 5, ini 3 gitu ya. Ingat ini bisa dibagi 2 ya buat penentuan nilai X-nya. Biar kelihatan aja segitiganya ini ya. Ada yang besar, yang sebelah sininya 5 gitu ya. Bawahnya X, dari sini ke sini ini kan 8 ya. Terus yang bawahnya juga 8. Kita tinggal bandingkan untuk menentuin nilai X-nya. Berarti di sini 5 banding 8. Terus X banding 8 gitu ya. Ini saya coret ya, 8 sama 8 bagi 8 jadi 1, ini 1, X kali 1 jadi X, 5 kali 1 jadi 5 gitu. Nah, sehingga panjang si X nya ini 5. Jadi MN kalian tinggal nentuin penjumlahan aja gitu ya. Dari tadi bilang X nya ini 5 gitu ya, tambah 12, udah deh jadi 17 gitu ya. Ini yang nomor 11. Kurang lebih caranya kayak gitu. Jadi ini memang perlu kreativitas di sini gitu ya, sehingga bisa dapetin panjang MN-nya berapa gitu ya. Di sini tidak dijelaskannya MNRS itu sebangun dengan PQMNM, sehingga tidak bisa langsung dibandingkan begitu aja. Jadi harus ada garis bantu dulu untuk menentukan si MN ini berapa. Ada juga cara yang lain, ini kalian boleh screenshot dulu. Ada juga cara yang lain pakai rumus cepat gitu ya. Tapi memang si rumus ini ya kelemahannya banyak. Ada kelemahannya, bukan banyak. Ada kelemahannya. Jadi kelemahannya harus hafal gitu ya si rumusnya. Jadi ini hanya berlaku untuk kasus ini aja gitu. Nggak bisa kasus-kasus yang dirubah atau dimodifikasi gitu ya. Cara menentuin MN ini yang sininya gitu ya. Kalian tinggal bikin garis panjang begini pembaginya. Di atasnya kalian isi dengan perkalian dari 5 dengan 20 kaliin gitu ya. 5 kali 20 tambah ini kali ini 3 kali 12 dibagi dengan ini tambah ini 5 tambah 3 gitu ya. Ini tambah ini kali gitu ya. Lihat garisnya, ini kali bagi dengan ini 5 tambah 3 kotret, ini 100 ya, tambah 36 bagi 8, 136 dibagi 8 kotret 1 ya, dan 8 kurangi ini 5, 6 berarti ya 7. Jadi sini hasilnya 17 itu kan sama ya. Mau pakai cara cepat ini boleh gitu ya, atau yang cara sebelumnya juga boleh gitu ya. Silahkan pilih aja yang menurut lebih mudah ya. Ini yang nomor 11 jawabannya 17, dan untuk yang nomor terakhir dan nomor 12 ini silahkan kalian cari sendiri aja. Ini sunnah ya, maksudnya hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau kalian bisa ngerjain yang ini bagus gitu ya, ada pahala tambahannya, nanti poinnya ada. Tapi kalaupun tidak ya sudah, berarti tidak dapat poin yang untuk tambahannya gitu ya. Jadi yang wajibnya hanya sampai nomor 12. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.